Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, alat penampi sudah ada di tangannya. Alat penampi sudah ada di tangannya. Maksudnya sudah ada di tangannya Tuhan. Saudara, kita percaya Yesus Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali. Seperti yang dia telah sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Yohanes dia menjawab, "Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Dalam Injil Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus juga berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Yesus akan datang yang kedua kali dan dia pasti datang yang kedua kali. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil kerajaan sorga, kerajaan Allah itu adalah berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Supaya apa? Supaya semua bangsa mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya mereka percaya kepadanya dan diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat-sangat mengasihi semua manusia. Seperti juga yang dikatakan Alkitab dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan mau semua orang mendengar firman, mendapat kesempatan yang sama dengan kebenaran firman, lalu percaya kepadanya dan diselamatkan. Hari ini kita mendengar firman bahwa alat penampi itu sudah ada di tangannya Tuhan. Ditulis dalam Lukas pasal 3 ayat 17 berkata, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekali lagi dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Sudah ada di tangannya Tuhan untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya apa? Artinya Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi maksudnya, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, jadi orang percaya, orang Kristen, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, yang taat kepadanya, dan jadi pelaku firman. Jangan jadi Kristen yang stagnan. Kristen yang maju tidak, mundur tidak, bahkan tidak bertumbuh. Kita melihat seperti apa yang Tuhan katakan dalam Wahyu 3:16 tentang jemaat Laodikia. Jemaat ini suam-suam kuku, artinya berapi-api tidak, sungguh-sungguh juga tidak. Melayani tapi cuma asal-asalan. Ibadah cuma asal-asalan. Mendengar firman cuma asal-asalan dan tidak bertumbuh. Kita perhatikan apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 9. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, di sini Yesus sedang bicara tentang kehidupan manusia. Khususnya orang-orang percaya. Pohon bicara hidup manusia. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Itu artinya kalau hidup seseorang tidak menjadi pelaku firman. Kalau seseorang cuma main-main dengan keselamatannya, tidak sungguh-sungguh dengan imannya. Kalau seseorang tetap mengumbar hawa nafsu dan tetap hidup dalam dosa, maka akan ditebang oleh Tuhan. Artinya selesailah hidupnya.
tidak ada kesempatan lagi. Lalu dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan, adalah bicara api neraka dan menderita untuk selama-lamanya. Karena kesempatan itu selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Firman Tuhan mengajak kepada saudara untuk kita dengar firman, untuk kita sikapi firman, untuk kita menerima firman, dan kita bertumbuh di dalam firman. Kalau tidak, firman Allah katakan sudah sedia kapak di akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Ditebang. Siapa yang menebang? Bukan manusia. Yang punya pohon. Siapa yang punya kita? Siapa yang punya, katakan orang-orang ciptaannya adalah Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan mau miliknya, kepunyaannya, hidup sesuai dengan hatinya. Hidup sesuai dengan perkataannya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang kita tahu kita masih hidup di dunia ini. Dan kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Tidak lama. Hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Siapapun tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi seseorang atau siapapun tidak akan tahu kapan batas umurnya di dunia ini. Mungkin orang berkata 20 tahun atau 30 tahun lagi, bisa. Atau mungkin 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Mungkin tahun depan tidak ada yang tahu. Bahkan hitungan bulan, tahun, dan hari juga bisa. Sering kita dikejutkan dengan berita yang kita tidak sangka-sangka. Seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita tahu-tahu dipanggil oleh Tuhan. Jadi sampai kapan kita hidup di dunia ini, Tuhan yang menentukan. Sebab dialah pemegang otoritas mutlak atas hidup kita, dialah yang memegang otoritas mutlak dalam hidup manusia. Jadi kalau Tuhan yang berkuasa dan dia pemegang otoritas dalam hidup ini, dan dia masih beri kesempatan untuk hidup, ya hiduplah dalam kebenaran. Kalau Tuhan yang punya kuasa, kalau dia yang pegang otoritas, dia punya otoritas mutlak dalam hidup kita, lalu dia masih beri kesempatan kita untuk hidup sampai hari ini, ya hiduplah dalam kebenaran, hiduplah jadi pelaku firman. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu hanya kemurahan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini, itu satu tandanya Tuhan sedang memberi kemurahan atas kita. Dan biarlah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita sadari bahwa itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Mari kita sikapi kemurahan Allah itu dengan hati yang rendah. Dengan kerendahan hati. Kalau Allah memberikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemurahan, mari kita dengan rendah hati. Sebagaimana ayat pokok kita hari ini dalam Lukas 3 ayat yang ke-17a. Alat penampi itu sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Jadi Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, kalau alat penampi itu sudah ada di tangannya. Alat penampi itu sudah ada di tangannya. Apa alat penampi itu? Pada waktu itu alat penampi atau yang disebut misreh dalam bahasa perjanjian lama, atau pution dalam bahasa perjanjian baru adalah seperti sebuah garpu kayu yang besar yang digunakan untuk menghambur-hamburkan bulir-bulir gandum ke udara, supaya tangkai-tangkai dan debu dihembuskan angin. Jadi maksudnya agar bulir-bulir gandum itu terpisah dari sekamnya. Jadi Tuhan sedang bicara tentang umatnya. Ya, Yesus sedang bicara tentang miliknya. Yesus bicara tentang saudara dan saya. Dan Tuhan mau miliknya, saudara dan saya, benar-benar sebagai gandum. Api yang tidak terpadamkan bicara api neraka. Dan lumbung adalah bicara
tempat menyimpan bulir-bulir gandum. Itu bicara tentang kerajaan sorga. Jadi kalau begitu yang ditampi adalah manusia. Yang ditampi adalah manusia. Miliknya, tepatnya orang percaya. Yang menampi tentu adalah Tuhan sendiri. Dan debu jerami itu adalah orang percaya yang tidak bertumbuh imannya. Yang main-main dengan keselamatannya. Yang terus hidup dalam dosa. Yang hidupnya tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Tidak sesuai dengan firman-Nya. Sedang gandum adalah orang percaya yang hidup sesuai dengan hatinya Tuhan. Sekarang kita bertanya, mengapa harus ditampi? Mengapa harus ditampi? Agar benar-benar bersih. Agar benar-benar hidup menjadi pelaku firman. Agar sekam atau kulit luar gandum atau Kristen kulit itu hilang terbawa angin. Tuhan memakai analogi gandum dan sekam untuk memperlihatkan mana anak Tuhan yang rohani dan mana yang jasmani. Mana yang jadi pelaku firman dan mana yang hanya asal-asalan. Asal percaya, asal ke gereja, asal mendengar firman, dan seterusnya. Nah, orang-orang Kristen seperti sekam ini tidak akan masuk dalam lumbung kerajaan surga. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, harus benar-benar memenuhi kriteria kerajaan surga. Ada hal-hal yang tidak memenuhi kriteria kerajaan surga. Itu ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Percabulan dalam bahasa Yunani dikatakan porneia. Adalah kehidupan yang amoral. Kehidupan yang amoral. Yang tidak bermoral. Kecemaran adalah akatarsia. Itu adalah perbuatan yang jahat dan kotor. Termasuk juga dalam pikiran dan hati. Sedangkan hawa nafsu, asilgia, adalah perbuatan yang mengikuti nafsu dan keinginan sehingga tidak kenal rasa malu. Paulus dalam suratnya tegur jemaat Korintus dalam 2 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Sebab aku khawatir apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan kamu mendapati aku, tidak seperti yang kamu inginkan. Sebab aku khawatir, kata Paulus, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Tuhan tidak mau jemaat Tuhan hidup dalam hal-hal yang seperti itu. Paulus bilang, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi Paulus katakan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ada orang-orang Kristen yang tidak bertobat, saudara. Dulu hidup dalam dosa, lalu dia kenal Tuhan, diselamatkan, tapi tidak bertobat, tidak bertumbuh imannya. Imannya tidak bertumbuh. Imannya tidak berkembang, tepatnya tidak jadi pelaku firman. Jadi Kristen, tapi tidak ada pertobatan. Masih melakukan perbuatan-perbuatan daging. Suka berselisih, iri hati, dendam, amarah, fitnah, dan sebagainya. Dan dalam Galatia 5 ayat 20 disebut beberapa perbuatan daging. Adalah perseteruan, roh pemecah. Perseteruan ekstra, ialah
kebencian yang memuncak dan tidak mau berdamai dan tidak mau mengampuni. Kebencian yang memuncak, tidak mau berdamai, tidak mau mengampuni. Lalu roh pemecah atau hieresis, roh pemecah ialah orang yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam jemaat karena ajaran yang tidak didukung firman. Paulus katakan kembali dalam 1 Korintus 11 ayat 18. 1 Korintus 11 ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi saudara, kalau tidak ditampis sekarang, maka orang-orang percaya yang hidup seperti itu tidak akan selamat. Dalam Galatia 5 ayat 21 jelas bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah menjelaskan ada orang yang bodoh. Di dalam Lukas 12 ayat 20 berkata begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi saudara, kita melihat alat penampi itu sudah ada di tangannya untuk membersihkan. Yang dibersihkan adalah rumahnya. Tuhan tidak akan membersihkan yang bukan rumahnya. Dalam Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Semua transparan. Mau menyembunyikan kemana? Tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Tuhan mau membersihkan rumahnya. Sekarang ini, sebelum Dia datang yang kedua kali. Itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mau sampai rumahnya atau hidup orang percaya tidak memuliakan Tuhan, tapi menjadi sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Lalu Ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Apa yang ada pada kita? Semua yang ada pada kita, hidup kita, waktu kita, semua yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Sebab kita sudah dibeli seperti 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan telah membeli saudara dan saya. Dia telah membeli hidup kita melalui kematiannya. Siapapun kita, apa yang dulu kita kerjakan yang tidak memperkenan Tuhan. Saat orang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memperbarui hidupnya. Tuhan telah mengampuni hidupnya. Tapi kalau kita membaca tadi dalam Markus 11 ayat 17, jadi ada orang-orang yang menjadikan rumah Tuhan itu sarang penyamun. Padahal Tuhan sudah menebus hidupnya. Tuhan sudah menebus hidup saudara dan saya. Tuhan telah membeli hidup kita melalui kematiannya. Dan sejak kita percaya Yesus, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tapi milik Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kalau rumahnya, hidup kita ini menjadi sarang penyamun. Jadi waktu yang sebenarnya ini yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita harus pakai bukan untuk kepuasan diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu rumahnya perlu dibersihkan. Rumahnya, tempat tinggalnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini, tubuh saudara dan saya ini adalah bait Allah, rumahnya Allah. Maka tidak salah kalau Allah membersihkan miliknya. Orang percaya harus alami pembersihan agar selamat waktu Yesus datang yang kedua kali. Waktu Dia datang yang kembali. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai.
dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau sekarang alami pembersihan, itu berarti belum terlambat untuk bertobat. Yang kedua, mengapa harus ditampi? Mengapa harus dibersihkan? Agar berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kenapa? Agar berbuah banyak. Jadi untuk benar-benar bisa berbuah banyak, tidak ada cara lain. Harus dibersihkan. Harus mau dibersihkan. Harus alami pembersihan. Dan itu pasti sakit. Dan tidak menyenangkan bagi daging ini. Orang sering berkata, kenapa Tuhan Engkau tampi dia? Kenapa Tuhan Engkau tampi mereka? Kenapa Tuhan Engkau tampi aku? Mengapa Tuhan? Bukankah dia orang percaya? Bukankah mereka orang percaya? Bukankah aku juga orang percaya? Aku percaya kepadamu. Saudara dan saya, kalau tidak mau ditampi, kalau orang percaya tidak mau ditampi atau dibersihkan sekarang oleh Tuhan, maka akan diserahkan ke dalam tangan antikris. Wahyu 11 ayat 2 berkata, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, sama dengan 3,5 tahun. 3,5 tahun, di mana antikris akan muncul dan menguasai dunia selama 3,5 tahun dengan kejam. Wahyu 13 juga menulis dalam ayat 16 dan 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi mereka yang tidak bersedia dicap 666 di dahi atau di tangan kanannya akan disiksa oleh antikris, kemudian akan dibunuh. Seperti juga yang ditulis dalam kitab Daniel 12 ayat yang pertama. Daniel 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terkejut, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yang dimaksud pada waktu itu adalah pada masa antikris menguasai dunia. Jadi pengertian pada waktu itu berbicara tentang masa aniaya besar atau masa antikristus memerintah dunia ini. Alkitab tidak menakut-nakuti saudara dan saya. Tapi Alkitab mengajar kita untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Apa yang terjadi semua telah dimuat, ditulis dalam firman Tuhan. Jadi sama seperti yang telah Tuhan jelaskan juga dan telah ditulis dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Jadi masa aniaya besar itu adalah satu masa di mana terjadi aniaya yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi sejak awal dunia ini. Jelas kekejaman antikris pada masa 3,5 tahun aniaya itu tidak dapat dan tidak mampu kita bayangkan sekarang kejamnya itu. Saudara dan saya, bagaimana caranya agar kita masuk supaya kita tidak masuk? Bagaimana caranya agar kita tidak masuk pada masa antikris memerintah bumi? Sekarang bangkit, bangun dari tidur rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Orang yang sakit, kita tahu tentu tidak suka makan. Demikian juga orang yang sakit rohani, dia tidak suka makan firman Tuhan. Kalau seseorang atau kalau anak Tuhan tidak suka makan firman Tuhan, dia sedang sakit rohani. Orang yang tidur rohani juga begitu. Tidak pergunakan waktu yang ada, tidak mampu mempergunakan waktu yang ada, tidak mau mempergunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan. Tidak suka berdoa, tidak suka membaca firman, tidak suka ibadah. Itu tanda-tanda seorang sedang tidur rohani. Yang ketiga, mengapa harus dibersihkan dan ditampi sekarang? Tuhan tampi, Tuhan bersihkan, Tuhan tegur agar tidak terlambat. Dalam Injil Lukas 16 dikisahkan tentang orang kaya yang terlambat bertobat. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, orang kaya ini dikatakan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Artinya apa? Artinya dia telah membuat pilihan yang salah dengan kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Ia tidak percaya Tuhan dan hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri dan dia tidak memiliki kasih. Lukas 16 ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sedang Lazarus seorang yang tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu mati, ia diangkat ke Firdaus di mana Abraham ada. Sedang orang kaya itu mati. Dia menderita di alam maut, dia menyesal tapi terlambat. Ayat 24 menjelaskan, dia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Bapak Abraham, kasihanilah aku." Dia menyesal tapi terlambat. Dia rasa kepanasan, dia menderita di neraka. Dia berkata, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Dia menyesal tapi terlambat. Jangan menyesal tapi terlambat. Saudara. Menyesal sekarang sebelum terlambat, selagi Tuhan masih beri kesempatan sebelum waktunya tiba. Sebelum tidak ada kesempatan lagi, tidak ada kesempatan sesudah orang meninggal dunia. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Mari persiapkan diri. Mengapa? Yang pertama, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Seperti dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua yang dikerjakan seseorang tidak ada yang dapat disembunyikan di mata Tuhan. Yang kedua, hidup ini kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Dan seorang pun tidak dapat mengelak. Berarti sekaranglah waktunya kita introspeksi diri. Apakah kita telah menjadi pelaku firman atau tetap hidup tanpa pertobatan? Kalau belum bertobat, cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan selagi masih ada kesempatan. Tapi kalau saudara sudah bertobat, tetap pelihara imanmu. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus cintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Pasti kita akan bersama-sama dengan Dia waktu Dia datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.